Aksi demo di alun-alun Juwana, Kabupaten Pati kembali membara pada Senin siang. Ratusan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pati anti premanisme membakar poster Bupati Pati Sudewo sebagai bentuk kekecewaan. Ratusan massa turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas serta dukungan kepada Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Teguh Istianto, yang sempat menjadi korban penganiayaan di depan DPRD Pati serta percobaan pembakaran rumahnya beberapa waktu lalu. MPB sejauh ini massa terus menggelar aksi demo karena kecewa dengan kepolisian yang tidak segera menangkap para pelaku meski kasus tersebut dinilai sudah berjalan lama. Kita harus untuk Kapolres usut tuntas atas pengeroyokan dan pembakaran rumah teman kami. Tangkap siapa pelaku dan dalang dari semua ini. Sebelumnya kekerasan dialami Koordinator AMBP Teguh Istianto. Teguh dikeroyok massa pendukung Bupati Sudewo pada 2 Oktober lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Nadiem Makarim. Atas putusan itu, kuasa hukum menyiapkan bukti baru untuk meringankan ex-Mendikbudristek tersebut. Mengadili, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan menilai penetapan tersangka Nadiem Makarim sesuai prosedur dan sah secara hukum. Terkait putusan ini, kuasa hukum Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem akan menghormati proses hukum. Ibunya menyebut Nadiem adalah orang yang jujur. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi, tapi setelah mengatakan itu ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin panjang, tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. 4 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka Juristan masih buron. Adapun kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Pemirsa, anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dan 4 tersangka lain menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi.
Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Judo, menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina International dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak minta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mendapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi mendaftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Nah, enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu Sekjen Peradi Ade Darmawan menyebut Roy Suryo telah memiliki salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah lama. Ade pun meminta Roy Suryo membuktikan jika ijazah Jokowi tersebut palsu. Kan sudah saya sampaikan bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah memiliki itu dari 2020 ya. Itu sudah dimiliki, itu tidak ada perbedaan itu. Ya, kalau kita mau jujur melihat fotokopi itu aja tidak ada analognya. Kenapa? Jelas bahwa yang memegang analog dan aslinya ya bapaknya si Joko Widodo lah sebagai pemilik ijazah. Ya kan? Terus nunjukin kepada mereka, emang mereka itu siapa gitu loh. Mau ditunjuk-tunjuknya emang siapa gitu loh. Hah? Kan itu persoalannya gitu loh. Apa kepentingannya dengan ijazah itu gitu loh. Buktikan saja bahwa itu palsu, clear gitu loh. Kalau memang bisa dibuktikan, tapi kalau song juga pakai fotokopian, ya mana pembandingnya yang asli? Kalau ada ijazah palsu pasti ada aslinya gitu loh. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Barreskrim Polri asistensi kasus meninggalnya terapis di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 15 saksi guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis Spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih menjadi tanda tanya. Korban yang diketahui berusia 14 tahun dan ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban.
Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kondang Yusuf Mansur kembali jadi sorotan setelah videonya menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. UYM membantah videonya praktek jasa doa berbayar. 50.000 boleh, 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai Patreon. Ustaz kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustaz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan memang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak. Jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah, dalam proses semuanya ngejajal, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait doa berbayar yang viral, Ustadz Yusuf Mansur menyatakan saat itu tengah uji coba fitur transfer. Yusuf Mansur membantah ada doa yang berbayar. Ya dulu kan jeda antara orang-orang ngejajal fitur transfer saat itu kan. Kalau transfer kita kena biaya admin. Terus kita kan dulu ada bikin payment gateway yang bisa transfer antar pengguna, nggak ada admin. Nah, lagi pada jajal-jajal ya kita kongko-kongko gitu, namanya kongko-kongko. Namanya juga bercanda-bercanda. Saya bilang ya udah nih jajal sedekah deh, ntar kita doain gitu modelnya. Enggak lah, insya Allah masa iya. Doain dia tetap jadi ustadz yang benar. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca viral video jenazah pasien yang diduga malpraktek karena perut jenazah dipenuhi kain kasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit di wilayah Karawang untuk memantau tudingan dugaan malpraktek tersebut. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran
bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Gitu. Itu sementara itu, Bang, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya dalam besar tidak muncul keluar di dep ya, ditahan sama kasar-kasar tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita melakukan aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Nur Siti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang akan mengaudit medik dugaan malpraktek di Rumah Sakit Hastien Karawang. Audit nanti yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang prihatin terhadap kejadian yang menimpa pasien asal Bekasi yang meninggal usai menjalani operasi di Rumah Sakit Hastien Kabupaten Karawang beberapa waktu yang lalu. Dinas Kesehatan telah mengerahkan tim ke Rumah Sakit Hastien untuk mencari fakta mengenai tudingan malapraktek yang berkembang di masyarakat. Adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita ke kasus lainnya, pemirsa. Keluarga Gilang Kurniawan, suami Cindy Destananda, pengantin baru yang tewas saat bulan madu di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, meminta pihak hotel bertanggung jawab sebab istri Gilang diduga tewas karena keracunan gas. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Ya, monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau bicara, kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Ya, bulan madu berujung mau terjadi di kamar glamping di Solok, Sumatera Barat. Istri ditemukan tewas sementara suaminya kritis. Pasangan pengantin baru keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan.
Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bangunan SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Desa Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar kelompok kriminal bersenjata pada Senin pagi. Kebakaran ini diketahui melalui pemantauan Satgas Operasi Damai Kartens dan aparat gabungan TNI Polri. Merespon kejadian ini, personel Satgas Ops Damai Kartens bergerak menuju lokasi. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata itu ke arah kampung Kotobib. Setelah memastikan keamanan, tim gabungan TNI Polri menyambangi pengungsian di Balai Desa Polobakon untuk memberikan imbauan keamanan. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Situasi dinyatakan terkendali. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI juga menyambangi warga di Balai Desa Polobakon untuk memberikan himbauan keamanan. Untuk menjaga keamanan, petugas disiagakan di wilayah Kiwirok. TNI Polri terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan kasus keracunan makan bergizi gratis masih saja terjadi. Puluhan pelajar di Tulungagung, Jawa Timur mengalami mual dan pusing usai menyantap menu MBG. Sebanyak 38 siswa SMP Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur dilarikan ke Puskesmas Boyolangu usai mengalami mual, pusing, dan sakit perut. Para siswa merasakan gejala ini usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan di sekolah. Hingga Senin siang, sebanyak 37 siswa dirawat di Puskesmas Boyolangu, sementara 1 siswa dirujuk ke RSUD Dr. Iskak karena kondisinya yang lemah. Ya, 38 anak berbagai keluhan. Ada salah satu yang menggigil dan nyeri perut. Ini sementara mau dirujuk. Polisi bersama Dinas Kesehatan Tulungagung masih menyelidiki dugaan keracunan MBG ini. Petugas mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menegaskan seluruh dapur MBG harus mengantongi sertifikat halal. Selain itu, tahap awal sertifikasi halal sudah dimulai pelatihan bagi kepala dapur MBG. Babe Haikal menyatakan bahwa tahap awal pelatihan penyajian makanan halal dilakukan secara bertahap, selain syarat utama yaitu memiliki sertifikat halal. Upaya ini diharapkan untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi baik dari bahan makanan hingga bahan penunjang program makan bergizi gratis. Berikutnya pasti akan ada logo halal karena persyaratan dan bukti yang sudah diproses itu, kalau bukti halal itu ya pasti ada logo halalnya. Berikutnya, tapi bukan berarti yang sekarang nggak halal, jangan diputar balikin, ya bukan berarti yang sekarang kan dalam proses gitu ya, dalam proses. Dengan proses sertifikasi halal yang sedang dilakukan, pemerintah optimis MBG dapat segera memenuhi standar nasional dengan menjamin kesehatan dan kenyamanan konsumen. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah heboh tunjangan rumah yang akhirnya dibatalkan, dana reses anggota Dewan kembali menghebohkan.
Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nir empati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lusius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR gitu ya. Terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun. Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota dewan. Ya, polemik kenaikan dana reses memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Kenaikan ini juga dinilai minim transparansi, apalagi kini pemerintah tengah fokus dengan efisiensi anggaran. Dari saya nggak setuju ya, karena melihat dari kinerja DPR juga kurang maksimal, terus banyak di luar sana ekonomi melemah, pedagang-pedagang juga ya kadang pemasukannya juga jadi melemah banget. Ya seenggaknya dibukakan lapangan pekerjaan dulu lah yang maksimal, itu aja sih. Menurut saya sih kayaknya terlalu tinggi ya, kalau lihat dari kinerja DPR itu kayaknya kurang lah, mungkin diperbaiki dulu lah kinerja dari DPR-nya, baru boleh. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada, saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler, tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa 1 kontainer milik perusahaan Cina.
Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak bayar utang kereta cepat Indonesia-Cina menggunakan dana APBN. Menurutnya proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. GUS bukan salah satu pembahasan malam ini, tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina, Presiden Prabowo tiba di Mesir. Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia membahas masa depan Gaza. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia dalam membahas perdamaian di Gaza. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. KTT Sharm el-Sheikh rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia. Termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca penyetujuan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel membombardir Gaza, seorang warga menangis terharu melihat rumahnya masih berdiri kokoh.
Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل وانا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Tiga warga Gaza kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai. Perlahan-lahan mereka mulai membersihkan puing-puing dari lantai dan perabotan mereka. Di dalam video yang lain juga memperlihatkan seorang pemuda membersihkan rumahnya seorang diri. Kemudian di tengah video, pria tersebut dibantu seseorang membersihkan puing di rumahnya. Usai dibersihkan, mereka pun beristirahat dan memperlihatkan kondisi bangunan di sekitar yang rusak cukup parah. Kemudian ada seorang warga yang membangun kembali dapurnya dari kayu-kayu sisa dari rumahnya yang hancur. Perlahan-lahan kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. Mereka pun senang bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Seorang jurnalis Palestina tewas ditembak geng bersenjata yang didukung Israel di kota Gaza. Korban tewas saat sedang meliput bentrokan di Gaza. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Armsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jurnalis Palestina bernama Saleh Al-Jafarawi meninggal dalam bentrokan di kota Gaza. Saleh tewas beberapa hari setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Korban yang masih berusia 28 tahun ini ditembak saat meliputi bentrokan di kawasan Sabra di kota Gaza. Video akan wasiat Saleh pun viral. Warga dan rekan-rekan jurnalis mengetahui Saleh tewas. مع المقاومة دائما ما تسيب المقاومة لحالها لأنه عزتنا في المقاومة وكرامتنا في المقاومة وحريتنا في المقاومة وإذا إحنا بدنا نسيب المقاومة فما حد حيقف معها فاوعوا تسيبوها وضلكم اعملوا عني عمل خير اعملوا عني عمل خير مثلا حط لك انت حظك كبير مثلا اعمل لك سقيا اعمل لك يا شيخ بدل ما انت قاعد. Media lokal dan pemerintah setempat melansir bahwa Saleh menjadi sasaran dan dibunuh oleh geng-geng bersenjata yang didukung oleh Israel. Saleh diketahui merupakan jurnalis perang yang meliput kerusakan parah di lingkungan Sabra menyusul penarikan pasukan Israel.